Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Year 5 students, bertemu lagi dengan Miss Rina Yuli dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mengenal gaya belajar. Sebelum kita mulai melihat slide, hari ini satu persatu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya belajar. Sebagai seorang anak dan peserta didik, kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari bersama apa itu gaya belajar dan bagaimana gaya belajar yang sesuai untukmu. Apa itu gaya belajar? Menurut Drummond, gaya belajar adalah cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Sementara, menurut Kivey, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Jadi kesimpulannya, menurut Oxford, gaya belajar adalah pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru dan mempelajari berbagai mata pelajaran. Lalu, mengapa gaya belajar kita berbeda? Gaya belajar memudahkan kita dalam proses belajar. Seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda dikarenakan tingkat kemampuan yang berbeda dalam menangkap suatu pelajaran atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya, yuk kita ketahui bersama macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby De Porter dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, ia mengemukakan bahwa model gaya belajar ada 3, mencakup 1. Gaya belajar visual, 2. Gaya belajar auditorial, 3. Gaya belajar kinestetik. Seperti apa sih gaya belajar, macam-macam gaya belajar tersebut? Mari kita lihat setelah slide berikut ini. 1. Gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar secara visual memiliki kemampuan belajar dengan cara melihat. Gaya belajar ini akan lebih banyak menggunakan indera penglihatan dengan tajam dan teliti, sehingga perlu diberikan beberapa contoh secara nyata tentang berbagai materi. Contohnya, apabila kalian berada di dalam kelas, lalu kalian sangat memperhatikan apa yang ada di depan papan tulis, tulisannya, gambar-gambarnya, bahkan pergerakan dan penampilan guru kalian, maka kemungkinan besar kalian memiliki gaya belajar visual. Dua, gaya belajar auditori. Anak dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih fokus. Gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, dan mendengarkan soal cerita. Sebagai contoh ya teman-teman, apabila kalian berada di dalam kelas, lalu kalian menemukan anak yang sepertinya tidak memperhatikan gurunya, tapi ketika ditanya, dia mampu menjawabnya. Bisa jadi dia sangat mendengarkan apa yang gurunya katakan walaupun arah matanya tidak memperhatikan gurunya. Nah, mungkin anak tersebut memiliki gaya belajar auditori. Biasanya anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori sangat menyukai musik atau ingin belajar di tempat yang sepi atau sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan orang lain. 3. Gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini agak unik ya teman-teman, karena anak dengan gaya belajar kinestetik menyukai keterlibatan fisik secara langsung saat belajar, serta ia akan menggunakan tubuhnya untuk mengeksplorasi tempat dan konsep baru. Mereka belajar melalui gerak,
emosi, dan sentuhan. Mungkin teman-teman pernah melihat anak dengan tipe belajar seperti ini di kelas ataupun di tempat lain saat belajar bersama. Jadi, mungkin anak ini ketika belajar, dia akan muter-muter kelas, juga tidak akan bisa diam, misalnya tangannya mengetuk-ngetukkan kursi atau segala macam, yang kelihatannya mungkin tidak seperti anak yang memperhatikan, padahal sebenarnya ia memperhatikan, tapi ia memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman-teman lainnya, yaitu gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri pada gaya belajar visual antara lain: 1. Mudah mengingat detail gambar, bentuk, warna, dan huruf. 2. Lebih mengingat apa yang dilihat dibandingkan dengan apa yang didengar. 3. Tertarik dengan buku bergambar, ilustrasi, foto, acara televisi, atau video. 4. Memilih untuk melihat apa yang mereka pelajari. 5. Senang mencoret-coret tanpa arti ketika sedang mendengarkan guru atau orang lain berbicara atau belajar. 6. Dapat dengan mudah mempraktekkan hal yang pernah ia lihat dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar auditori. Antara lain, 1. Mengingat informasi dengan cara diucapkan keras-keras. 2. Sering membutuhkan penjelasan mengenai sesuatu secara lisan. 3. Mudah mengingat lagu atau cerita. 4. Mudah mengikuti perintah. 5. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara. 6. Merasa kesulitan untuk menulis dan lebih suka mengucapkannya secara lisan. 7. Berbicara kepada diri sendiri ketika mempelajari hal yang baru. 8. Lebih senang diskusi di dalam kelompok daripada bekerja sendiri. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik, ciri-cirinya antara lain: 1. Ingin melakukan secara langsung segala hal yang sedang diajarkan dan dibicarakan. 2. Suka menggerakkan anggota tubuh, contohnya mengetuk pena, jari, dan kaki ketika sedang mendengarkan atau berbicara. 3. Ketika berbicara, sering menggerakkan tangan atau menggunakan isyarat tubuh. 4. Sering menyentuh sesuatu untuk mempelajarinya. 5. Senang bermain peran seperti menjadi tokoh dalam buku favoritnya. 6. Menyukai permainan yang menyibukkan. 7. Tidak dapat diam dalam waktu yang lama. Nah, teman-teman semua, setelah melihat ciri-ciri gaya belajar tersebut di atas, kira-kira yang mana ya yang termasuk gaya belajarmu? Coba yuk kita perhatikan diri kita masing-masing. Di antara kalian, mungkin ada yang memiliki gaya belajar yang dominan, misalnya hanya satu gaya belajar saja, contohnya visual saja, kinestetik saja, atau auditori saja. Namun ada juga loh dari kalian yang memiliki dua gaya belajar yang dominan. Atau mungkin bahkan ada di antara kalian yang memiliki ketiga gaya tersebut secara seimbang. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apa gaya belajar kita? Caranya antara lain: 1. Dengan mengetahui ciri-ciri gaya belajar secara umum. 2. Dengan melihat ciri-ciri gaya belajar khusus yang ada pada diri kita. Atau 3. Dengan mengikuti psikotes khusus tentang gaya belajar. Nah, teman-teman semua, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.